Sementara itu, bantuan untuk korban gempa NTT terus digalang di berbagai wilayah. Salah satunya dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan Gerakan Ekonomi Budaya Minang yang mengirimkan bantuan 5 ton rendang bagi korban gempa NTT. Tahap pertama, 700 kg rendang telah dikirimkan menggunakan pesawat Hercules TNI. Bantuan rendang dipilih karena daya tahan yang cukup lama dan praktis dikonsumsi di wilayah terdampak gempa yang minim fasilitas. Pengiriman rendang untuk korban gempa NTT akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Pemirsa, kemarau dan cuaca panas ini membuat titik api kebakaran hutan lahan di Kalimantan kian meluas. Satu relawan bahkan sampai pingsan demi memadamkan api kebakaran. Bawa keluar aja, keluar. Bawa ke mobilnya duluan. Bawa ke mobil. Dua relawan pemadaman kebakaran hutan dan lahan terpaksa digendong rekannya karena pingsan saat menerjang semak belukar menuju titik api di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Keduanya kelelahan karena sebelumnya telah melakukan pemadaman di 3 titik berbeda. Selain itu, korban juga diduga terlalu banyak menghirup asap kebakaran lahan. Korban lalu dibawa ambulans menuju Rumah Sakit Dr. Murjani untuk mendapat perawatan. Sementara di Palangkaraya, kebakaran hutan dan lahan gambut kian meluas. Musim kemarau dan cuaca terik diduga memunculkan titik api baru dan salah satunya di Jalan Yos Sudarso, Jekan Raya. Bahkan akibat banyaknya semak kering membuat api merembet mengarah permukiman. Minimnya sumber air juga jadi kendala hingga petugas harus mendatangkan mobil tangki untuk pasokan air. Berdasarkan data BPBD Kota Palangkaraya, total luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 261 hektar. Kebakaran hutan juga melanda kawasan Taman Hutan Raya, Raden Suryo, Gunung Arjuno, Walirang, Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Petugas berusaha mengendalikan kobaran api secara manual agar api tak meluas. Tim BPBD Pasuruan juga mendirikan posko pemadaman di Kaliandra agar koordinasi bisa dilakukan cepat. Sementara untuk luas lahan masih dalam proses pendataan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 warga negara Israel yang juga merupakan tentara IDF diusir pemilik salah satu gym atau pusat kebugaran di Bali. Pengusiran ini dipicu oleh salah satu WNA yang bersikap kasar kepada staf lokal. So that's to me no discussion. You guys serve an idea, so you can so I don't discuss. That's one thing. I have my morals. Viral di media sosial, video 3 warga negara asing asal Israel diusir dari sebuah gym di Ubud, Gianyar, Bali. Pemilik gym beradu argumen dengan salah satu WNA Israel, kemudian meminta ketiganya meninggalkan tempat. You guys are not even allowed to be in this country, man. You come with a different passport, no? And be happy. I don't involve police. Pemilik gym Samir menegaskan pusat kebugaran miliknya tak melayani orang Israel dan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Ia menjelaskan bahwa pengusiran berawal dari sikap kasar salah satu WNA Israel kepada staf lokal. I asked them where they're from. They told me they're Israelis. So I said, we don't serve Israelis, we don't serve the IDF, and we don't serve anyone who's rude to our staff. You know, they're hardworking locals. You just respect them. You have to leave. Yeah. Samir menambahkan setelah diusir, ketiga pria tersebut memberikan ulasan bintang 1 di Google Review. Dalam ulasan tersebut, ia dituding rasis dan mengusir mereka karena alasan agama. Samir pun menegaskan sikapnya bahwa ia tak akan layani pasukan Israel dan siapapun yang kasar kepada staf lokal. Pemirsa, 3 remaja tersesat dan kehabisan logistik saat tersesat di Gunung Krincing, Bondowoso, Jawa Timur. Evakuasi berjalan dramatis karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Jelang tengah malam, 3 pendaki Stefan Juventino 20 tahun, Eza Yuan Bintang Aidil 22 tahun, dan Igusti Ngurah Rai Adi Saputra 22 tahun dievakuasi tim SAR akibat tersesat di Gunung Krincing, gugusan pegunungan Argopuro, Bondowoso. Evakuasi berjalan dramatis akibat medan yang sulit dan ketiga korban mengalami cedera dan dehidrasi. Peristiwa berawal saat 4 pemuda mendaki Gunung Krincing 2 hari sebelum kejadian.
Di tengah perjalanan, satu pendaki memutuskan kembali karena cedera, namun 3 pendaki lainnya tetap melanjutkan perjalanan. Saat di atas gunung, ketiga pendaki kehabisan logistik dan penerangan hingga tersesat. Ketiganya lalu mengontak rekan yang sudah turun untuk diteruskan ke petugas hingga pencarian digelar. Usai dievakuasi, para pendaki langsung dilarikan ke Puskesmas Gerujugan untuk mendapatkan penanganan medis dan pemeriksaan kesehatan. Ketiganya juga menyatakan permintaan maaf di media sosial. Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena saya melakukan pendakian ilegal ke Gunung Kerincing, di mana daerah tersebut daerah BKSDA zona inti, itu adalah keputusan yang salah. Hambatan yang adalah yang pertama adalah medan faktor keadaan karena sudah malam, jadi sedikit lama. Gunung Kerincing selama ini bukan lokasi pendakian formal atau resmi dan diduga para pendaki nekat melintasi jalur yang tidak semestinya untuk kegiatan pendakian umum. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, jika biasanya sapi yang tercebur ke dalam sumur, warga kali ini digegerkan dengan babi hutan yang tercebur di dalam sumur sedalam 12 meter di Sukabumi, Jawa Barat. Sontak warga panik karena babi juga sempat mengacak-ngacak perabotan rumah warga. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup seputar iNews hari ini. Saya Anita Dewi bersama tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Menggunakan tali temali, warga dan tim damkar mengevakuasi seekor babi hutan yang tercebur ke sumur sedalam 12 meter di Kampung Gemarasa, Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Proses evakuasi berjalan dramatis lantaran diameter sumur yang sempit. Selain itu, babi juga terus berontak dan agresif selama proses berjalan. Sontak kejadian ini membuat geger dan warga mengaku melihat satwa liar ini berjumlah 3 ekor berlarian di jalanan. Namun karena panik diusir, 1 ekor babi malah menerjang masuk ke dalam rumah. Pemilik rumah juga ikut panik lantaran babi sempat mengacak-acak perabotan sebelum akhirnya terjebak di dalam sumur. Diduga satwa ini berasal dari hutan yang berada di sekitar permukiman. Yang paling saya takutin itu, yang paling saya takut ya itu ada cucu saya yang sedang tidur di kamar. Untung saja tadi langsung diberitahu jangan keluar, kata saya udah aja di dalam kamar. Pas itu langsung ada orang teman tetangga yang ngambil anak cucu saya keluar. Evakuasi berjalan selama 1 jam hingga babi hutan diangkat dan diamankan petugas. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.